Halo, selamat datang kembali di podcast kita Ngobras, Ngobrol Bareng Santuy. Dan tentu saja hari ini spesial sekali, kami akan menghadirkan narasumber yang tentunya berkaitan dengan apa yang sedang melanda negara kita, khususnya juga yang ada di Nusa Tenggara Barat, di daerah kita yang tercinta ini, terkait dengan COVID-19. Di mana kita mengetahui bahwa setiap harinya, khususnya di bulan Juli ini, ada peningkatan kasus yang tentu saja cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Dan itu dia yang akan kita cari tahu, bagaimana sebenarnya hal-hal yang akan dilakukan baik pemerintah kita maupun juga dalam hal namanya, kita juga butuh informasi yang akurat juga, yang penting juga untuk masyarakat kita khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dan kita ingin tanya nanti juga buat Anda semua, buat teman-teman semua yang sudah menitipkan pertanyaan di Q&A kita akan tanyakan semuanya. Jangan khawatir. Oke, kita langsung aja bagaimana kita melihat ini perkembangan kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, masyarakat kita khususnya yang terkena maupun juga harus isolasi mandiri, dan juga saudara-saudara kita yang belum terkena. Ini bagaimana antisipasi dari pemerintah atau juga dari RSUP sendiri? Ya, ini berarti udah langsung ngobras ya. Ya. Ya, makasih ada kesempatan. Jadi prinsipnya begini, saat ini memang ya di Nusa Tenggara Barat memang ada peningkatan kasus ya. Namun masyarakat mempercayakan kepada kami pemerintah dan di Polri untuk mengatasi masalah ini. Yang penting saya menghimbau pada masyarakat jangan panik. Jangan panik. Memang saat ini kondisi NTB memang terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan ya. Namun masih bisa kita kendalikan. Oleh sebab itu prokes itu harus malah diperketat. Oke. Dan saya juga menghimbau, memohon kepada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi pemahaman pentingnya vaksinasi. Dan memang cakupan vaksinasi ini harus kita selesaikan dengan waktu cepat. Okay. Ya, jadi penanganannya serahkan kepada kami, pemerintah dan TNI Polri, insyaallah. Oke. Terkait dengan PPKM. Nah, ini kan sebenarnya cukup mengejutkan juga ya, di mana kita mengetahui bahwa secara tiba-tiba di awal ini baru-baru kemarin ini kita sudah PPKM, Mataram kondisinya PPKM. Nah, kalau dari dokter sendiri, ini sebenarnya adalah salah satu langkah yang memang sudah sangat tepat atau memang ini urgent sekali? Saya pikir pemerintah tentunya telah mengkaji ya bagaimana PPKM ini, dan saya sangat setuju. Artinya mobilisasi daripada orang itu memang harus kita batasi ya. Kemudian di mana pusat-pusat kerumunan ya, artinya ini juga berpotensi. Oleh sebab itu kami di Satgas ya memang berharap artinya PPKM ini bisa paling tidak itu mengurangi pergerakan dari orang-orang, dan tentunya penularan dari virus ini tidak terlalu kencang. Oke. Jadi saya pikir langkah yang tepat, dan ini sudah dikaji tentu oleh pemerintah. Oke. Kalau kita melihat secara keseluruhan yang ada di NTB ini, berapa persen peningkatan untuk kasus setiap harinya? Dari data yang ada sekitar hampir 100-an ya. Ratusan ya. Cukup banyak juga ya untuk daerah kita. Kalau saya tidak masalah ya, artinya peningkatan kasus itu. Jadi penularan dari COVID ini tidak bisa kita bendung, ya, tidak bisa kita bendung ya, multifaktor. Oleh sebab itu ya, yang penting adalah jangan sampai dengan banyak kasus kematian. Baik. Kalau kasus yang muncul itu aktif, tidak ada masalah. Itulah sebabnya penanganan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pertama itu kita akan lebih preventif. Preventif itu kita akan mengelola pasien-pasien yang hasil PCR-nya positif dan tanpa gejala. Tentu kita siapkan dengan isolasi mandiri terpadu. Nah, inilah kita juga memberikan masyarakat wahana ya untuk bertanya mengenai COVID-19 ini dari hulu sampai hilir. RSUP membuka telemedicine untuk itu, sehingga harapan kita pasien-pasien yang tentunya kurang informasi terkait COVID ini, kemudian terpapar dengan COVID ini, bisa mengetahui lebih jauh bagaimana
pola isolasinya, kemudian mendapat obatnya di mana, sampai kapan kita isolasi, apa saja yang kita boleh makan, apa saja yang boleh kita kerja dan sebagainya. Itu kami siapkan di telemedicine atau telekonsultasi. Dan ini juga saya berharap seluruh kabupaten kota ini menyiapkan sarana itu agar supaya kita ini kerja bareng, kerja serentak. Karena memang penanganan COVID ini harus komprehensif dari hulu ke hilir. Itu ya. Kalau NTB sendiri sebenarnya krusial nggak? Sudah termasuk ini nggak? Kalau seperti yang di Jawa dan Bali? Ya, kita itu saat ini harus berpikir dan berindak seolah-olah terjadi outbreak. Ya, walaupun belum terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi penanganan kita harus cepat, tepat. Itu. Jadi kita tidak bisa nyantai jadi tetap kita, artinya strategi kita itu dalam Satgas itu harus tepat dan cepat itu. Kalau kesiapan dari Rumah Sakit Umum Provinsi sendiri, Pak, terkait dengan apa yang sedang terjadi untuk saat sekarang ini? Ya, tentunya kami sebagai rumah sakit rujukan yang tertinggi di Nusa Tenggara harus siap. Ya, kami mengupgrade semua ruang-ruangan yang ada. Terbukti saat ini kami sudah menyiapkan 100 ruang ICU isolasi. Dan kami nantinya RSUP ini hanya menangani pasien-pasien berat. Dari pasien berat, ya misalnya yang butuh ventilator, ICU dan sebagainya. Nah itu memang kami tangani nanti. Dan pasien-pasien yang bergejala sedang itu nanti akan kami triase, artinya membagi pasien-pasien itu. Kemudian kebetulan saya juga ketua Persi, itu sudah berkomitmen pada semua rumah sakit yang ada di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Nanti kita bagi. Sehingga pasien-pasien itu, harapan kita pasien yang dengan gejala ringan atau OTG itu tidak boleh di rumah sakit. Berarti ada isolasi mandiri yang kita akan siapkan. Dan itu tidak berbayar. Tidak berbayar. Nah, ini kan sekarang ini ada varian baru juga. Nah, kalau di NTB sendiri berdasarkan temuan atau juga data gitu, ada sedikitnya ada 13 kasus terkait dengan yang varian baru yang Delta, Dok. Nah, kalau untuk ini sendiri ya, karena terkonfirmasinya 13 kasus varian ini, kalau versi pemerintah ini gimana caranya agar tidak menyebar ini? Ya begini, lebih luas lagi dan lebih banyak. Memang lagi tren sekarang ya, dan masyarakat juga saya perlu luruskan di sini ada yang dikhawatirkan varian Delta. Varian Delta ini memang proses penyebarannya kencang. Ya. Tapi satu hal, masyarakat jangan panik. Berikan kami pemerintah dan TNI Polri untuk mengatasi ini. Ya. Jadi tidak akan mungkin kita tahan gitu ya varian Delta yang sebelumnya kita lihat Jawa yang begitu kencangnya, dan memang varian Delta ini minggu kemarin baru kita dapatkan hasilnya karena RSUP sendiri pada saat itu mengirim sampel ke Litbangkes karena harus sequencing. Dan dalam beberapa hari alhamdulillah juga hasilnya sudah ada sebanyak 13. Dan saya menginformasikan juga dalam kesempatan ini 12 itu sudah sembuh. Dan sudah pulang. Dan tinggal satu yang memang kita rawat di Rumah Sakit HK. Dan informasi yang terakhir dari Direktur Rumah Sakit HK, alhamdulillah kondisi pasien ini membaik. Jadi kalau tadi dokter bilang bahwa jangan panik, intinya masyarakat jangan panik, biarkan kami bekerja gitu. Ini maksudnya seperti apa? Bekerjanya itu secara baik itu melakukan seperti PPKM, kemudian ini secara lebih detail itu seperti apa maksudnya? Ya, salah satunya adalah PPKM. Kemudian kami yang bergerak bidang kesehatan itu tentu memiliki SOP. Bagaimana penanganan jika terjadi outbreak. Dan masyarakat itu saya minta jangan terpengaruh dengan hoax yang berkembang di luar. Nah, oleh sebab itu ya pertama memang banyak beredar karena varian ini seperti ini ya itulah, percayakan pada kami pemerintah dan TNI Polri, insyaallah ya kami bersama-sama TNI Polri insyaallah bisa mengatasinya. Kita akan segera masuki Q&A ya, jadi buat kalian yang sudah nanya, yang sudah menitipkan pertanyaannya di sosmed kita akan tanyakan kepada Dr. Jack ya. Ini ada pertanyaan, untuk yang melakukan isoman di rumah apa yang perlu dilakukan? Mengingat banyaknya warga yang meninggal di rumah pasca isoman. Ini yang sudah ada dari Becky Farida _.
Oke, bagi masyarakat isolasi mandiri itu kita buat link ya, telemedicine itu artinya bisa di sana mempertanyakan segala masalah terkait dengan COVID-19, apalagi masyarakat itu isolasi mandiri di rumah. Yang penting bagi saya adalah pertama kita harus berdoa ya agar supaya cepat diberikan kesembuhan, cepat pandemi ini berakhir, dan tentunya imunitas ya. Imunitas ini harus benar-benar dijaga seperti apa ya, artinya istirahat yang cukup, kemudian makan yang bergizi, dan tentunya kalau isolasi mandiri saya meminta pada masyarakat ini untuk segera menanyakan ya pada link kami di RSUP itu terkait dengan obat yang akan diminum selama masa isolasi. Jadi nanti masyarakat harus terbuka ya, dan kami ini akan mendengarkan semua keluhannya, dan insya Allah kami akan menjawab segala pertanyaan dan keluhannya, dan insya Allah kami akan delivery obat itu secara gratis. Baik. Berikutnya dari Cici Wulantari, apakah dengan mulai diterapkan strategi pemilihan pasien COVID yang ditangani rumah sakit menjadi sinyal jika pemerintah sudah mulai khawatir terhadap penyebaran COVID di NTB? Saya pikir khawatir itu memang harus khawatir, ya, tapi bukan berarti kita panik ya. Okay. Khawatir tentu kita punya strategi dalam penanganan ini. Oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana kondisi di Jawa ya. Oleh sebab itu saya tidak henti-hentinya ya setiap hari itu mengontrol semua rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke. Ya, artinya kita berbagi di situ apa keluhannya, apa kendalanya, dan kita memang membackup dari Mataram. Oke. Dan ini ada pertanyaan lagi, tips menjaga kebugaran tubuh selama pandemi. Mungkin ini nanti di akhir-akhir aja ya, kalau yang ini ya. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya adalah, apakah NTB berpotensi akan mengalami kondisi seperti di Jawa Bali dalam perkembangan kasus COVID-19? Ya, kalau kita tidak menangani dengan profesional ya pasti ya berpotensi ke situ. Oleh sebab itu saya tidak mau kecolongan. Okay. Artinya saat ini kami di Satgas ya bersama Polri, TNI itu sudah memiliki strategi-strategi. Artinya bagaimana penanganan ke depan, termasuk juga bagaimana peran dari pemerintah kabupaten kota bersinergi dengan provinsi untuk bisa menangani ini dengan cepat dan baik. Oke. Dari Joe Valentino Gosal, seberapa tinggi sih angka pertumbuhan COVID di NTB serta apa tindakan pemerintah mengatasi ini? Tadi mungkin udah ini ya, sedikit aja dong kalau gitu ya. Ya, artinya peningkatan tetap ada peningkatannya. Tapi saya pikir semua provinsi, kabupaten, kota tetap ada peningkatan. Tapi yang terpenting bagaimana kita ini menangani pasien-pasien ini dengan baik. Artinya yang tanpa gejala jangan sampai bergejala. Yang sakit ya udah kita tangani di rumah sakit. Oke. Dan isolasi mandiri bagi yang OTG dan ringan. Berikutnya dari Wesdanata, bagaimana ketransparanan atas jumlah penderita COVID sehingga warga NTB lebih sadar bahwa sebenarnya sudah banyak yang terkena. Nah, kalau dari dokter? Saya pikir untuk rilis data itu kan masing-masing kabupaten, provinsi, kota itu ada kominfo-nya. Oke. Silahkan di situ kami sangat transparan bagaimana merilis data yang ada, dan tentunya kami di rumah sakit itu memang menangani pasien COVID, tapi untuk rilis barangkali itu di Dinas Kesehatan bersama dengan Kominfo. Okay. Kami hanya input data ke ya, ini kayaknya ada mungkin ada sedikit salah informasi, tapi kita harus tanyakan dari Aldi MSS _ katanya gini, apa benar jika kebanyakan dikasih obat untuk penyembuhan COVID dari rumah sakit akan membuat kematian? Enggak lah. Enggak ya, jadi lah. Ya jelas gitu. Yang jelas di rumah sakit itu orang-orang bekerja itu, inspektur tempat spesial itu sangat profesional. Okay. Ya, akan melihat secara komprehensif ya. Jadi keluhan maupun penyakit itu kan tidak serta-merta ditangani asal-asalan ya. Tentu ini juga ada dari periksaan menunjang ya, tentu nanti akan membantu untuk diagnosis dan tentu untuk treatmentnya. Baik. Ini dari Lutfi Sani, urgensi vaksinasi COVID-19 seperti apa untuk warga? Lalu apakah itu bisa membentuk herd immunity di tengah masyarakat? Gimana, Dok? Saya sangat setuju, dan tentunya masyarakat juga harus melakukan vaksinasi. Karena untuk saat ini memang virus ini belum ada obatnya. Kalau untuk yang keras kepala, Dok, emang gimana itu? Saya pikir perlu diberikan edukasi. Ya. Saya pikir insya Allah lah
dengan manfaat dari vaksin ini sendiri adalah sebagai buffer agar supaya penyebaran COVID ini sendiri bila mana keluar tidak terlalu berat. Iya. Seperti itu. Mungkin buat Dampaknya kepala bagus. lingkungan juga harus mensosialisasikan. Iya, tadi saya juga sampaikan ya, Dok, ya? bahwa saya pribadi dan pemerintah juga memohon kepada tuan guru, ya, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat untuk sama-sama berikan edukasi ke masyarakat pentingnya vaksinasi di saat pandemi ini. Oke, Dok. Ya, kemudian ini, Dok. Yang tadi itu tips menjaga kebugaran tubuh selama pandemi, mungkin dari dokter sendiri. Saya pikir positive thinking, kemudian olahraga, istirahat yang banyak, jangan lupa panik. bahagia. Jangan lupa bahagia. Oh iya, jangan lupa bahagia. Itu dia. Itu kunci. Baik, dan itu pastinya Q&A dari teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaannya kepada Dr. Jack, yang pastinya semoga ini tentu saja bisa menjelaskan ya. Yang penting jangan panik aja, biarkan nanti petugas juga yang bekerja, pemerintah dan Polri, TNI. Betul. Tapi kita juga harus mendukung ya. Caranya gimana, Dok, yang tepat nih untuk masyarakat kita biar nggak keras kepala juga, biar juga memang harus sama-sama saling melindungi, selain melindungi diri sendiri tapi juga melindungi orang-orang terdekat dan orang-orang di sekitar kita. Ya, saya pikir semua kita di sini ya, termasuk juga teman-teman media, adalah sebagai corong informasi yang positif terhadap masyarakat dengan kondisi pandemi ini. Kita berharap apa yang menjadi himbauan dari pemerintah itu kita ikuti bersama. Oke. Tetapi NTB masih dalam tahap gimana nih? Insya Allah bisa kita kendalikan. Bisa dikendalikan, insya Allah. Jadi itu yang paling penting, NTB masih bisa dikendalikan, insya Allah. Asal mungkin juga yang ada protokol di rumah, kesehatan harus betul. lebih ketat. Ya, Dan jadi vaksinasi harus tercakupi dengan cepat. Luar biasa. Kalau gitu, ini mungkin yang terakhir ya dari untuk Dr. Jack sendiri, prediksi Bapak nih. Kalau prediksinya dokter sendiri, ke depan kondisi Indonesia khususnya NTB terhadap penyebaran COVID itu seperti apa? Butuh berapa lama waktunya agar bisa kembali ke kehidupan normal? Seperti negara-negara di Eropa yang sudah bisa melepas masker gitu, Dok. Tidak ada satupun orang yang bisa prediksi kapan selesainya COVID ini. Okay. Ya, tidak ada bisa. Yang jelas kita harus berupaya, berdoa, berikhtiar, kemudian melakukan memang yang menjadi himbauan dari pemerintah, dan insya Allah ya kita bisa keluar dari pandemi. Oke. Dan pastinya ini harus kita bekerja sama masing-masing ya, biar kita juga bisa terhindar dari COVID-19 ini, di mana kita juga butuh kehidupan yang lebih baik lagi. Kita jangan sampai kalau kita tidak penting-penting sekali ya, jangan kelayapan ya, jangan keluar rumah. Dari kerumunan lah. Betul, menghindari kerumunan. Oke. Jadi intinya terima kasih Dr. Jack, semoga sharingnya bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah, dan juga untuk pengetahuan juga ya bagaimana sebenarnya COVID-19 khususnya yang ada di daerah kita Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, jangan kita aneh-aneh, pokoknya jangan termakan dengan berita-berita atau juga hoax yang tentu saja bisa menyesatkan. Orang yang tidak percaya udah terserah ya. Jadi intinya kalau tidak percaya jangan berisik aja, jangan ngajak-ngajak ya. Baik, jangan lupa Anda juga bisa telekonseling di 081700011919 dari jam 8.00 sampai dengan 24.00 ada di sini ya. Jadi buat konseling langsung, telekonselingnya bisa hubungi nomor tersebut. Nanti pertanyaan seputar COVID-19 semuanya bisa dilayangkan di situ ya, Dok ya. Dok, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, ya, kasih. tetap sehat, dan pastinya semoga nanti kita bertemu kembali dengan topik yang berbeda, bukan lagi tentang COVID ini. Ya, yang lebih menggembirakan lagi. Terima kasih juga sudah menyaksikan acara ini. Kita ketemu lagi di Ngobras di episode berikutnya.